Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dan aku, Valena Aisyah. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Mohon maaf banget karena kemarin aku nggak jadi upload video karena HP ku error. Padahal udah syuting, udah jadi, udah editing. Aku juga kayaknya hampir nangis kemarin karena udah panjang banget videonya tapi nggak jadi diupload. Ya udah deh, karena hilang guys. Ya jadi akhirnya hari ini aku langsung syuting lagi buat kalian tentang novel kita. Nah tanpa berlama-lama kita lanjut aja belajar bareng with Valenas. Well guys, kita langsung bahas aja tentang novel kita. Nah, novel kita ini adalah platform baru yang belum launching di Play Store. Jadi kalian kalau cari-cari di Play Store belum ada guys. Terus cara pengajuannya gimana kak? Nah, nanti aku akan kasih di belakang seperti biasa. Sebelum aku kasih cara pengajuannya kayak gimana, kita langsung ngobrolin dulu gimana sih keuntungan di novel kita. Jadi nanti seperti biasa nih, di awal keuntungan, di tengah tips, terus nanti terakhirnya adalah cara pengajuan. Setiap videoku pasti seperti itu. Oke, kita lanjut aja gimana keuntungan di novel kita. Novel kita memiliki dua kontrak. Yang pertama adalah non-X, yang kedua adalah eksklusif. Nah, kita akan bicarain dulu yang non-eksklusif. Ada non-eksklusif ini ada bagi hasil buka bab itu 20/80. Maksudnya adalah 20% untuk platform, 80% untuk kita. Biasanya itu 50% guys. Ini termasuk besar karena kita dapat 80% sedangkan platform cuma 20%. Terus untuk jumlah kata itu tidak ada pembatasan totalnya berapa, bebas untuk non-X. Terus lagi untuk jumlah kata itu bisa untuk menentukan harga per bab. Misalnya nih, jumlah katanya 1000 kata gitu. Harga babnya itu berarti Rp1.000. Jadi tergantung jumlah katamu berapa untuk harga per babnya. Misalnya 2000 ya harganya 2000 gitu. Untuk kunci bab itu kalian bebas menentukan mau dikunci dari bab keberapa. Jadi misalnya mau bab ke-3 terus kunci, atau mau bab ke-4 kunci, atau bab 12 kunci gitu, boleh. Jadi itu yang menentukan kalian sendiri. Nah, yang terakhir adalah kalian harus mendapatkan 500 pembaca dulu baru kalian bisa mendapatkan yang aku sebutin tadi. Dari bonus yang pertama kayak yang 20/80 itu buka bab ya kan. Terus yang kedua harga per babnya Rp1.000 itu tadi. Nah, kalian bisa mendapatkan itu kalau kalian sudah mendapatkan pembaca sebanyak 500 pembaca. Nah, kemudian kita masuk ke keuntungan eksklusif. Guys, keuntungan eksklusif ini buat aku lumayan banget. Yang pertama masih sama, ada bonus buka bab 20% untuk platform, terus 80% untuk penulis. Ini sama ya. Terus harga per babnya per 1000 kata itu kamu bebas tentuin. Misalnya per 1000 katanya itu 2000, boleh. Per 1000 katanya 1500, boleh. Jadi kalau di non-X itu harga sesuai dengan jumlah kata. Tapi kalau di X, harga itu sesuai kamu sendiri. Misalnya 1000 kata kamu kasih 3000 juga boleh gitu. Terus kamu juga bakal bebas kunci bab juga. Misalnya kamu di bab 17 baru kunci, mau di bab 7 baru kunci, itu boleh. Itu terserah kamu. Terus jumlah kata minimal kalau di eksklusif ada ketentuannya. Minimal adalah 100.000 kata tamat. Jadi kamu harus punya 100.000 kata tamat kalau kamu pengen ngajuin eksklusif. Di sini ada bonus tanda tangan kontrak. Nah, ini sih seperti Cabaca sih menurutku. Karena di Cabaca kan kalau sudah teken kontrak itu ada uang di muka. Nah, di sini juga ada, tapi bukan uang di muka sih kalau aku lihat. Di sini tetap ada bonus tanda tangan kontrak namanya, yaitu Rp300.000. Nah, Rp300.000 ini bisa kamu dapetin gitu ya. Itu 3 periode. Yang pertama adalah 3 bulanan, yang kedua adalah 6 bulanan, dan yang terakhir adalah 1 tahun. Jadi nanti kalau setelah 3 bulan kamu kalau udah 3 bulan kamu dapat, 6 bulan kamu dapat, setahun kamu dapat 300. Lumayan kan? 300 kali 3 900.000 berarti. Jadi di sini eksklusifnya masih lumayan sih untuk menggantikan daily update ya kan. Kalau daily update kan per bulan. Kalau ini 3 bulan sekali lah istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, untuk mendapatkan bonus-bonus yang aku sebutin tadi di keuntungan eksklusif, kamu juga harus mendapatkan 500 pembaca dulu guys. Baru kamu bisa mendapatkan yang aku sebutkan tadi. Dengan catatan, ini catatannya buat non-X maupun X ya. Catatannya adalah karyamu itu masih dibaca orang.
Jadi kalau karyamu masih dibaca, masih dikunjungi, masih dibeli babnya, kamu akan berhak untuk mendapatkan bonus yang aku sampaikan tadi. Kalau di eksklusif ya kamu berhak untuk mendapatkan tanda tangan kontrak sampai 1 tahun. Jadi dapat 3 gitu kan. Dan statusnya ongoing maupun tamat. Misalnya dalam 1 tahun kok masih ongoing gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam 1 tahun itu masih tamat, udah tamat, ya nggak apa-apa. Tetap akan dapat ketika masih ada pembelian bab, masih dibaca orang, masih dikunjungi. Nah itu pasti akan mendapatkan segitu. Jadi nanti akan ada kolom pendapatan lah gitu. Nanti akan dijelasin lagi sama editornya. Nah editornya kamu akan menemukan di grup WA yang udah aku cantumkan di bawah. Nah sebelum itu kamu bisa tahu dulu tips-tipsnya biar kamu lolos di sana itu kayak gimana. Sebelum kita masuk ke tips-tipsnya atau apa yang harus diperhatikan ketika kita mengajukan di novel kita, ini untuk dari segi pembayaran dulu. Pembayaran itu akan terbuka ketika kita mendapatkan pendapatan. Jadi kalau udah ada pendapatan baru kita bisa kelihatan gitu pembayarannya, gitu ceritanya. Terus penarikannya minimal adalah Rp100.000. Oke, dan dilakukan dengan transfer bank. Ini lumayan nih bagi kalian yang nggak punya PayPal, bagi kalian yang nggak punya Payoneer. Di sini kalian bisa dapat penghasilan dari transfer bank. Terus kita masuk ke tips-tips atau apa yang harus diperhatikan untuk lolos di novel kita. Sebenarnya ini tuh bagian dari sinopsis. Tapi yang harus diperhatikan jelas ini yang diminati lah sama pihak novel kita. Yang pertama adalah dari segi EYD. Ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia, ya kan? Itu diperhatikan. Terus yang kedua adalah dari segi kerapian. Kerapian di sini maksudnya adalah kalau di Word, ya kan? Itu tata letaknya, terus harus ada yang menjorok paragrafnya seperti apa, terus kalau dialognya seperti apa, itu bagian itunya, itu harus diperhatikan. Terus yang kedua adalah keseimbangan narasi dan dialog. Nah, di sini kamu harus benar-benar belajar yang namanya show don't tell. Nah, kalian bisa pelajarin di tips dan tutorial yang udah aku kasih di YouTubeku, ya kan? Itu kalian harus pelajari benar-benar atau kalian pakai teknik Chekhov gun. Karena apa? Di situ kalian harus benar-benar bisa membuat narasi yang tepat dan dialog yang tepat. Oke? Terus yang ketiga, itu punya cover dan deskripsi yang lengkap dan menarik, guys. Covernya harus menarik, deskripsinya harus jelas, menarik. Ini penting. Sebenarnya ini membantu banget buat kalian. Kenapa? Karena dengan cara cover menarik, deskripsi menarik, otomatis pembaca pasti akan buka novel kamu dan pasti akan mendapatkan pendapatan buat kamu. Ini ngebantu banget. Nah, ini yang harus diperhatikan. Terus, untuk genre di novel kita tuh bebas. Kalian mau genre romance, horror, thriller, mau genre action, itu boleh bebas. Nah, terus konfliknya harus menarik. Ide cerita juga harus menarik. Di sini yang harus diperhatikan adalah konflik harus ada di depan, di naskah awal, guys. Jadi, yang namanya konflik kan biasanya nantilah di bab ke-8, bab apa. Nah, kalau di sini saranku, kamu taruh di bab 1 sampai bab 3 karena nanti bakal mencantumkan itu juga. Karena apa? Kalau konflik sudah di depan, otomatis nih pembaca juga pasti akan menarik, wah konfliknya kayak gini, makin penasaran lagi sampai akhir ceritamu. Dan ternyata memang sih ini nggak cuma sekedar saranku aja, dua bab awal itu harus ada konfliknya. Jadi di sini tuh juga ada ketentuannya kalau kalian di bab awal, di 2 bab awal harus ada konfliknya, guys. Ini tujuannya buat apa ya? Buat biar menarik hati pembaca gitu istilahnya. Dan wajib ada suspense atau cliffhanger. Kalau kalian nggak ngerti suspense atau cliffhanger, kalian bisa scroll tips dan tutorial cliffhanger itu ada di sana. Cara bikin cliffhanger juga sudah aku jelaskan. Nah, cliffhanger itu harus ada kenapa? Karena cliffhanger ini adalah kunci naskahmu tuh dibalik di halaman berikutnya. Terus selanjutnya adalah naskahmu harus tamat dengan plot yang jelas. Kadang-kadang naskah itu tamat dengan plot yang menggantung. Boleh kok menggantung. Menggantung di sini, menggantungnya tuh jelas, menggantung yang seperti apa. Jangan sampai menggantung yang menjengkelkan. Maksudnya menjengkelkan gimana? Tidak terjawab semua yang diinginkan pembaca. Menggantung boleh, tapi paling tidak masalah-masalah dan semuanya itu sudah terjawab. Ini sih maksudnya menggantung. Nah, kalau misalnya endingnya sedih ya nggak apa-apa, tapi tetap membuat pembaca puas. Endingnya bahagia juga nggak masalah, yang penting pembaca puas. Ini sih yang perlu kalian perhatikan. Terus ada lagi, minimal kata per bab itu wajib 1000 kata. Jadi jangan sampai kamu ngasih 500 kata, nanti bakal nggak lolos pasti. Jadi kamu harus membuat per babnya 1000 kata. Kalau kalian kesulitan gimana caranya bikin 1000 sampai 2000 kata,
silahkan scroll lagi tips dan tutorial yang udah aku siapin di YouTubeku. Kalian bisa cari cara menulis 1000 sampai 2000 kata tanpa kehilangan ide. Itu ada, itu tekniknya udah aku kasih di situ. Oke, kita masuk gimana sih cara pengajuannya, syaratnya apa aja gitu kan. Kita masuk ke cara pengajuannya. Mau kasih tahu dulu, novel kita ini baru buka batch 1 dan ini kuotanya terbatas. Jadi diharapkan kalian setelah menonton video ini, kalau kalian kepengen lanjut ke sana atau lanjut untuk pengajuan ke sana, kalau tutup jangan kecewa ya. Tapi kalau sekarang sih aku belum lihat batchnya tutup. Tapi kalau misalnya nanti tutup jangan kecewa, karena pasti ada batch kedua, ada batch ketiga, ada batch keempat. Jadi sabar aja. Kayak Pogo FM kemarin yang aku upload itu ada batch 1. Aku belum menyebutkan ada batch 2, batch ketiga. Ternyata sekarang pun buka batch keempat. Kalian bisa lihat juga Pogo FM. Udah aku sertakan di di video. Tapi nanti bakal aku update lagi karena ada yang terbaru, guys. Oke. Nah, terus ini kita masuk ke cara pengajuannya di novel kita. Harus kalian siapkan adalah ini tuh seperti sinopsis sih menurutku. Jadi di situ ada nama, ada data diri penulis, napennya apa, judul ceritanya apa, covernya apa. Terus di situ tuh ada kerangka naskah atau kerangka cerita. Nah, kerangka cerita ini yang harus kalian perhatikan. Banyak yang melakukan kesalahan dari sinopsis itu dari kerangkanya, alurnya yang salah. Kok salah, Kak? Iya, karena tidak lengkap. Jangan sekali-sekali meninggalkan konflik apapun itu. Maksudnya konflik apapun, konflik pembantu maupun konflik yang cuma sekedar lewat, konflik utama apalagi, itu harus dicantumkan di alur dan itu harus lengkap dan rinci. Nah, ini aku jelaskan kalau kalian masuk ke kursus menulisku, kalian klik gabung di bawah, kamu bakal ngeliat gimana caranya bikin alur. Gimana caranya kamu manage 3 bab awal. Itu aku jelasin secara rinci di kursus menulis. Nah, di sini selain itu kamu juga harus mencantumkan nomor HP, email yang aktif, itu wajib ya. Nah, di sini juga kamu bakal disuruh mencantumkan 3 bab awal. Jadi, kalau kamu mengajukan kamu harus punya 3 bab awal. Nah, dari yang aku sebutin tadi, kamu tulis di aplikasi atau di Word ya. Mau PDF Word bisa sih. Nah, di situ nanti kalau misalnya kalian nggak buat sendiri nih, kalian langsung aja ke WA yang udah aku sertakan di bawah, itu WA group. Nah, di WA group itu ada lampiran format dokumen ya, dokumen yang dikasih sama editor sana. Itu nanti kamu tinggal isi aja. Itu ada di sana semua. Apa yang aku sebutin barusan. Kamu juga harus siapin cover. Itu wajib siapin cover. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang harus kamu siapkan sebelum kamu mengajukan ke sana. Oke, dan saranku jangan sampai salah, jangan sampai ada tipu, perhatikan tulisannya, perhatikan tata letaknya, naskahmu itu seperti apa gitu kan, itu kamu ajukan dulu. Nah, nanti untuk pertanyaan selanjutnya kamu bisa tanya langsung di grup yang udah aku sertakan di bawah, atau mungkin nanti kamu bisa japri editornya karena memang di grup itu ada nomor editornya. Oke guys, aku mau kasih emailnya ya, emailnya jangan sampai salah. Nah, email di sini itu ada 2. Jadi ada email untuk mengajukan naskah non-X, ada email untuk mengajukan naskah eksklusif. Jangan sampai keliru. Kalian mau masukin kemana? Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada email ini untuk non-X, ya kan? Terus ada yang di bawah email ini untuk X. Dan jangan lupa mencantumkan subjek yang udah aku sertakan di sini juga. Oke, subjeknya juga udah jelas, itu dikasih nama pena dan nama asli kamu, biar lengkap sekalian. Yang bawah juga nama pena dan nama asli kamu. Itu aja, ya kan, dalam format Word nanti disertakan di email. Nah, kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah, atau kalian bisa langsung ke grup WA-nya novel kita. Kamu langsung ke situ aja, nanti udah ketemu sama editor, pasti akan dibantu sama editor. Oke? Dulu yang dapat aku sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf ya kan. Kalau kalian barusan berkunjung ke channel aku, kalian bisa klik subscribe, klik like-nya, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku yaitu @valenas_, kamu bisa ke sana karena banyak informasi yang bisa kalian gunakan di sana. Oke? Kadang-kadang aku juga bisa update tiba-tiba di story, guys. Apa aja yang akan aku update setiap hari Selasa dan Jumat, itu pasti akan aku umumin di sana. Jadi kalian nggak bakal ketinggalan notifikasi dari aku. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk tungguin
update dari video-videoku di setiap Selasa dan Jumat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.